Sobat Jiwa, terlepas dari kepercayaan kita tentang cerita-cerita agama dan juga spiritual, pernah nggak sih bertanya di dalam hati Sobat Jiwa, kira-kira setelah kita tutup usia, kita itu bakalan kemana? Nah, di video kali ini saya mau menceritakan satu perjalanan unik yang dialami oleh seseorang, yaitu pada tahun 1977, di mana di Jepang ada seorang pemuda yang terbaring di rumah sakit dan secara resmi dia sudah dinyatakan meninggal oleh dokter. Tetapi di luar dugaan, 30 menit kemudian pemuda ini bangun dan hidup kembali. Nah, setelah pulih, pemuda ini menceritakan semua kejadian yang dia alami selama 30 menit waktu dia dinyatakan meninggal dunia oleh dokter saat itu. Nah, penasaran kejadian apa aja yang orang ini alami? Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia penuh makna. Sobat Jiwa, kita masuk ke cerita seorang pria yang saat itu masih berusia 22 tahun dan dia mengalami mati suri. Pria ini bernama Tsuruhiko. Ketika ia membuka mata, ia menceritakan cerita luar biasa yang sampai viral banget di Jepang pada masa waktu itu. Nah, ceritanya ini membuat banyak orang mempertanyakan fakta-fakta sejati tentang alam semesta kita ini. Tsuruhiko bercerita bahwa selama 30 menit itu, ia meninggalkan tubuhnya dan melakukan perjalanan ke alam lain atau sering orang menyebutnya adalah time travel. Sebelum masuk lebih detail ke ceritanya, Sobat Jiwa, kita perlu kenalan dulu, perlu tahu dulu tentang sejarahnya si Tsuruhiko ini ya. Sobat Jiwa, Tsuruhiko ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang astronom Jepang yang sangat-sangat dihormati pada saat itu. Dia dikenal sebagai seorang pemburu komet, dan sepanjang karirnya, ia telah berhasil menemukan 4 komet. Dan satu di antaranya, bahkan dia namai kometnya itu dengan namanya sendiri. Nah, pada tahun 1992, dia berhasil menemukan kembali komet langka yang bernama komet Swift-Tuttle. Sebuah komet yang sudah lebih dari 1 abad tidak terlihat. Nah, perlu juga untuk diketahui Sobat Jiwa, bahwa Tsuruhiko ini adalah seorang perwira di pasukan bela diri Angkatan Udara Jepang. Dia orang yang sangat logis, apapun yang dia pikirkan itu selalu berdasarkan data. Bahkan dia juga seorang dosen di universitas terkenal yang ada di Jepang. Jadi untuk kita mau ngejudge dia sebagai orang yang pembohong atau orang yang suka ngarang cerita tentang teori konspirasi, ini kemungkinannya sebenarnya sangat kecil ya Sobat Jiwa. Karena reputasi karir yang sudah dia bangun itu juga nggak kaleng-kaleng sebenarnya. Jadi untuk menjudge dia seorang pembohong itu sangatlah kecil. Bagi orang-orang terdekatnya, Tsuruhiko ini adalah seorang pribadi yang hangat, santai, dan juga sangat berwibawa. Selama hidupnya, dia sudah menerbitkan beberapa buku, baik mengenai astronomi maupun pengalaman mati surinya yang mengajarkan banyak tentang kehidupan, spiritual, dan juga alam semesta. Pengalaman apa yang dialami oleh Tsuruhiko selama 30 menit waktu dia dinyatakan meninggal dunia? Nah, kita benar-benar masuk nih ya ke dalam ceritanya. Sobat Jiwa, pada saat Tsuruhiko berusia 22 tahun, dia awalnya bekerja sebagai petugas operasional penerbangan di Pangkalan Udara Hyakuri. Di suatu hari saat dia sedang bekerja, tiba-tiba Tsuruhiko ini merasakan sakit yang luar biasa di area perutnya. Nah, selang beberapa lama kemudian, ia langsung pingsan di tempat kerjanya. Melihat kondisi itu, teman-teman kerja Tsuruhiko pun membantunya untuk membawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan intensif. Setelah beberapa pengecekan, dokter mendiagnosa Tsuruhiko dengan penyakit langka yang bernama obstruksi arteri mesenterika superior. Atau kalau bahasa awamnya adalah penyumbatan aliran darah yang ada di usus. Pada masa itu, penyakit ini dianggap sebagai vonis mati karena saking langkanya dan belum ada penanganan yang tepat untuk penyakit ini. Meskipun dokter sudah berupaya dengan maksimal, tapi pada akhirnya Tsuruhiko dinyatakan oleh dokter resmi meninggal dunia secara klinis. Setelah 30 menit dinyatakan meninggal dunia, tiba-tiba Tsuruhiko ini hidup kembali Sobat Jiwa. Nah, 30 menit setelah detak jantungnya datar itu, jantungnya mulai berdetak lagi. Dan ia mulai bernafas kembali. Hal ini membuat dokter dan semua staf yang ada di sana sangat heran. Belum pernah ada orang yang selamat dari kondisi ini. Apalagi bangkit setelah setengah jam kematiannya. Tapi kejutannya nggak sampai di situ aja Sobat Jiwa. Setelah bangun dari kematiannya itu,
Turuhiko mulai menggambarkan apa yang terjadi selama 30 menit waktu dia dinyatakan meninggal dunia. Dan gambaran ini membuat banyak orang mulai mempertanyakan realitas yang terjadi di dunia dan juga di alam semesta ini. Dari ceritanya, sesaat setelah tubuhnya berhenti berfungsi, kesadarannya pergi ke tempat lain. Awalnya, ia mendapati dirinya berada dalam kegelapan total. Hingga akhirnya ia melihat cahaya yang menarik perhatiannya. Kemudian dia berjalan menuju cahaya itu, dan saat mendekat, cahaya itu membentuk terowongan. Turuhiko memasuki terowongan misterius itu, dan segera muncul di sebuah tempat yang luas dan indah. Tempat yang menurut dia itu asing, karena dia belum pernah menemukan tempat itu sebelumnya yang ada di dunia ini. Ia menggambarkan dirinya berdiri di padang rumput yang indah, dengan bunga-bunga yang bermekaran sejauh mata memandang. Nah, anehnya, dia masih merasa hidup walaupun tanpa detak jantung. Ia masih memiliki tubuh. Dari mana dia tahu itu? Karena dia bisa merasakan tanah dan bunga-bunga yang lembut di bawah kakinya. Kayaknya semuanya itu berasa nyata dan juga dengan perasaan yang sangat damai, katanya. Kemudian saat berjalan-jalan, Turuhiko tiba di sebuah sungai putih yang mengalir seperti susu, di mana ada sebuah perahu kecil yang telah menunggunya di tepi sungai itu. Secara naluriah, ia pun naik ke perahu itu dan mulai mendayung melintasi sungai. Setelah mendayung beberapa saat, ia mencapai tepi seberangnya di mana ada 5 orang asing yang sudah menunggunya. Salah satunya adalah seorang wanita yang melangkah maju kemudian bertanya ke Turuhiko. Pertanyaannya gini, "Kenapa kamu ada di sini?" Nah, Turuhiko cuma pada saat itu bisa bingung. Kenapa? Karena dia juga nggak tahu di sini itu di mana. Akhirnya wanita itu tidak menjelaskan apapun, cuma diam aja. Lalu wanita itu pun membimbing Turuhiko untuk berjalan menuju gunung yang menjulang tinggi di dekatnya saat itu. Diikuti oleh 4 orang yang lainnya. Saat mereka mendaki, Turuhiko tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia baru ngeh kalau 4 orang asing yang diam itu ternyata adalah keluarganya. Anggota keluarga yang telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Dan dia mengenali orang-orang itu. Di antaranya ada kakeknya, neneknya, kemudian sepupu yang ada di antara mereka. Nah, wanita yang membimbingnya juga akhirnya ngasih tahu ternyata dia adalah bibinya Toruhiko yang belum pernah dia temui karena sudah meninggal gak lama setelah Toruhiko lahir. Makanya Toruhiko tidak tahu dengan satu wanita yang terakhir. Sementara yang lainnya, Toruhiko mengenali karena dia memiliki foto pada saat waktu masih kecil. Tiba-tiba dalam sekejap, kilatan cahaya memindahkan Toruhiko kembali ke rumah sakit tempat dia dirawat. Dia melihat tubuhnya sendiri yang sudah terbujur kaku. Kemudian langsung di sampingnya dia melihat ada ayahnya yang sedang bersedih menatap tubuh Toruhiko yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Toruhiko mencoba untuk berteriak sekeras mungkin manggil ayahnya. Kemudian bilang, "Ayah, aku di sini, aku di sini." Tapi percuma. Karena ayahnya tidak bisa mendengarnya. Gak ada seorang pun yang bisa melihat dan juga mendengar si Toruhiko. Lalu tiba-tiba Toruhiko teringat ibunya. Di kamar tersebut, dia tidak menemukan ibunya. Ingin tahu kemana ibunya pergi. Nah, baru aja Toruhiko hanya memikirkan tentang ibunya, gak lama tiba-tiba sekaligus sekelibat cahaya, dia sudah pindah berada di sebuah lorong rumah sakit, berada tepat di samping ibunya yang sedang menangis. Yang sedang menelpon saudara perempuannya untuk menyampaikan berita kematian tersebut. Nah, mendengar itu, Toruhiko juga ikut merasa sedih. Nah, saat Toruhiko memikirkan saudara-saudara perempuannya tadi dan juga ingin tahu apa yang mereka rasakan, tiba-tiba dirinya pun menemukan bahwa dia berada di dalam mobil bersama saudara perempuannya. Ia dapat berpindah tempat kemanapun sesuai dengan yang dia pikirkan sesaat itu juga. Waktu duduk di belakang kursi di antara kedua saudara perempuannya itu, dia mendengarkan percakapan emosional tentang dirinya yang baru saja dinyatakan tiada. Hal yang mengejutkan dari bagian cerita itu adalah saat Toruhiko secara ajaib hidup kembali. Dia menceritakan secara persis apa yang dikatakan saudara perempuannya waktu di dalam mobil. Dan membuat mereka semuanya itu terkejut. Apa yang diceritakan oleh Toruhiko itu akurat, kata demi kata. Hal ini membuat keluarga dan dokternya benar-benar terkejut. Kalau dia berhalusinasi, gimana bisa Toruhiko menceritakan secara akurat peristiwa nyata yang terjadi jauh dari tubuhnya yang udah gak bernyawa itu. Nah, bagi Toruhiko, ini adalah bukti bahwa jiwa atau kesadarannya benar-benar telah meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran secara bebas. Perjalanan roh Toruhiko ini nggak cuma sampai di situ aja Sobat Jiwa. Waktu di mobil bersama saudara-saudara perempuannya tadi, dia mulai mempertanyakan,
kalau misalnya kesadarannya sudah tidak terikat oleh ruang, apa dia juga masih nggak terikat oleh waktu? Nah, ini bagian lain yang lebih menarik lagi dari cerita kematian si Teruhiko. Di momen itu, Teruhiko menyadari satu yang masih membuat penasaran hingga ia dewasa. Waktu masih kecil, Teruhiko ini pernah mengalami insiden kecil saat dia sedang bermain di sungai bersama saudara perempuannya tadi. Saat mereka lagi asik bermain, sebuah batu besar itu menggelinding dari atas lereng. Tepat sebelum batu itu menghantam mereka, ada seseorang berteriak, "Awas!" Suatu peringatan itu membuat Teruhiko kecil berhasil mendorong adiknya menjauh dari bahaya. Mereka diselamatkan oleh seseorang yang misterius. Ketika mereka melihat sekeliling, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Teruhiko kecil nggak pernah tahu siapa yang menyelamatkan hidupnya hari itu. Jadi karena dia ingat kejadian kecil itu, nah si Teruhiko ini, dia ingin melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mencari tahu. Nah ini terjadi masih selama NDA-nya itu ya. Nah dalam sekejap, dia berdiri di tepi sungai, memperhatikan dirinya yang masih kecil dan adiknya yang waktu itu lagi bermain. Kemudian dia melihat ada batu besar yang mulai lepas. Secara naluriah, ia berteriak, "Awas!" Kata-kata yang persis sama dengan yang dia ingat dan dia dengar pada saat dia masih kecil. Dan benar saja Sobat Jiwa. Dirinya di masa lalu mendongak, melihat bahaya yang akan terjadi dan mendorong adiknya untuk menjauh. Saat itu Teruhiko akhirnya menyadari bahwa dia sendirilah orang misterius yang meneriakan peringatan yang waktu terjadi bertahun-tahun lalu itu. Setelah rasa penasarannya terpenuhi, ia mulai memikirkan masa depan. Saat dia memikirkan masa depan, ia mendapati dirinya terdorong maju dalam waktu dan mendapat sekilas gambaran tentang apa yang terjadi dalam hidupnya sendiri. Dalam satu adegan, dia melihat dirinya versi tua sedang berdiri di depan kelas memberikan kuliah di ruang kelas universitas. Nah, kita ingat ya Sobat Jiwa ya, pada usia 22 tahun itu Teruhiko belum menjadi guru. Tetapi bertahun-tahun kemudian, Teruhiko memang menjadi seorang dosen, seperti yang ditujukan oleh penglihatannya itu. Dalam adegan berikutnya, dia melihat dirinya yang lebih tua sedang mengajar anak-anak tentang pengamatan bintang yang mengkonfirmasi bahwa jalur hidupnya akan melibatkan pendidikan tentang astronomi atau misteri alam semesta. Hal ini ternyata juga dibuktikan benar oleh Teruhiko. Tapi visi Teruhiko nggak semuanya membahagiakan. Ia menggambarkan satu gambaran yang mengganggu. Saat dia melihat dirinya yang sudah tua mengajar di bawah langit berbintang, adegan itu saling tumpang tindih dengan visi reruntuhan dan juga puing-puing. Seolah-olah ada beberapa gambaran transparan yang saling menumpuk. Bisa jadi itu adalah masa depan ketika Teruhiko dengan damai berbagi pengetahuan dengan generasi berikutnya, tetapi masa depan lainnya yang mungkin menunjukkan kehancuran total. Entah akibat peperangan atau bencana alam. Ia menafsirkan gambaran yang menumpuk itu sebagai peringatan bahwa masa depan itu tidak tetap. Umat manusia mungkin memiliki dua jalur. Yang pertama, di mana kita makmur dan meneruskan kebijaksanaan, dan yang lain di mana kita menghancurkan dunia kita sendiri dan menghadapi kehancuran. Pada saat itu, dia merasakan hempasan kuat yang membuat dia merasa jatuh dari ketinggian. Lalu Teruhiko sadar bahwa dia sudah kembali ke tubuh fisiknya, yang kini hidup kembali di rumah sakit. Petualangan mati suri itu telah berakhir, dan secara ajaib, kondisi ususnya juga berangsur pulih. Teruhiko pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Hingga ada satu kejadian yang kembali merubah hidupnya. Selama 30 tahun berikutnya, Teruhiko menjalani kehidupan normal. Ia meninggalkan dunia militer, kemudian melanjutkan ketertarikannya pada astronomi dan mulai berbagi kisahnya melalui buku dan juga kelas-kelas perkuliahan. Namun pada tahun 2007, tepatnya di bulan Juli, saat memimpin satu ekspedisi di Shanghai, Tiongkok, untuk mengamati gerhana matahari, terjadi satu bencana dan Teruhiko terserang kasus parah yaitu perforasi lambung yang mengancam nyawanya dan harus menjalani operasi darurat di rumah sakit yang ada di Tiongkok saat itu. Nah, saat ahli bedah melakukan operasi, kondisi Teruhiko juga memburuk. Ia mulai mengalami pendarahan internal, tekanan darahnya anjlok, dan Teruhiko pun mengalami kondisi kritis. Nah, di momen itu, Teruhiko bercerita bahwa dia sempat mengalami hal yang sama yang ia rasakan 30 tahun sebelumnya. Kesadaran Teruhiko terlepas lagi dari tubuhnya. Dia mendapati dirinya kembali dalam keadaan tak terbatas yang ia ingat dari 30 tahun yang lalu.
Selama 30 tahun, Turuhiko pun kadang masih diliputi keraguan tentang pengalamannya itu. Dia sering bertanya apakah ini mimpi atau halusinasi dia aja. Banyaknya orang yang meragukan ceritanya, kadang membuat dia sendiri juga suka meragukan pengalaman pribadinya itu. Menyadari ia mendapatkan pengalaman kedua, nah dia berniat untuk meninggalkan bukti fisik untuk bisa membuktikan bahwa perjalanan kesadarannya itu nyata. Nah, Sobat Jiwa, waktu Torohiko melakukan ekspedisi ke Shanghai, di saat yang sama dia juga sedang meneliti sebuah kuil tua bernama Kuil Tosa yang berada di prefektur Kochi di Jepang. Lalu dengan kesadarannya, dia pun kembali ke masa 500 tahun yang lalu, masa ketika kuilnya itu baru pertama kali dibangun. Sesampainya di sana, Turuhiko menceritakan bahwa ia bahkan dapat mempengaruhi orang yang hidup. Ia bercerita bahwa dia berhasil mengendalikan dengan halus salah satu tukang kayu yang sedang mengerjakan konstruksi kuil pada saat itu, untuk menuliskan satu kata sederhana pada salah satu pilar kayu kuil. Kata yang dia tulis adalah suru, yang merupakan bagian pertama dari nama Turuhiko, yang juga berarti burung bangau dalam bahasa Jepang. Pada dasarnya, ia mengukir namanya sendiri ke kuil 400 tahun di masa lalu sebagai bukti perjalanan waktunya. Ini adalah hal yang cukup cerdas untuk membuktikan bahwa seluruh pengalamannya itu nyata. Nah, setelah selamat dari operasi, karena merasa penasaran, dia melakukan perjalanan ke kuil Tosa. Dengan perasaan yang bercampur dengan kecemasan, dia mencari pilar kayu tua bangunan kuil kuno itu, Sobat Jiwa. Dan yang terjadi apa? Benar, dia menemukannya. Sebuah pilar bertuliskan prasasti karakter hiragana dengan tulisan Turu yang sudah pudar. Tulisan ini kelihatan sudah tua, nyaris tidak terlihat, tetapi masih terbaca berabad-abad kemudian. Gak cuma itu aja. Kepala pendeta kuil juga menunjukkan satu catatan yang aneh dalam catatan sejarah kuil. Menurut dokumen itu, dari masa kuil itu dibangun, para pendeta pada saat itu kebingungan ketika secara misterius ada kata suru muncul di salah satu pilar. Catatan tersebut mencatat bahwa ukiran ini menimbulkan kehebohan di dalam komunitas. Orang-orang pada saat itu percaya itu mungkin pesan dari para dewa karena turu atau bangau itu memiliki makna simbolis. Hal ini tambah meyakinkan Turuhiko akan pengalaman spiritualnya ini. Tapi rasa penasaran Turuhiko ini masih berlanjut, Sobat Jiwa. Ia masih penasaran dengan rahasia alam semesta dan satu sejarah yang ingin dia validasi. Nah, perjalanan Turuhiko pun berlanjut ke chapter berikutnya. Salah satu hal yang paling membuat penasaran Turuhiko adalah kisah banjir yang didokumentasikan di banyak mitos dan legenda yang ada di seluruh dunia. Bahkan ada catatan agama yang sama mengenai banjir besar ini. Kalau di agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam, kita mengenal cerita Nabi Nuh. Di banyak kebudayaan lain seperti Amerika Tengah, Amerika Selatan, India, dan juga Jepang, banyak dikisahkan tentang banjir besar yang melanda umat manusia. Penasaran dengan hal ini, Turuhiko pun melanjutkan perjalanannya ke 13.000 tahun yang lalu ketika banjir besar terjadi. Turuhiko penasaran apakah banjir seperti itu benar-benar terjadi di masa lalu. Dan jika iya, apa penyebabnya? Turuhiko menceritakan bahwa seluruh bumi memang dibanjiri air yang menutupi hampir semua daratan pada saat itu. Ia kemudian mencari penyebab banjir ini, memindahkan kesadarannya ke satu titik tepat di atas bumi. Saat itulah dia melihat sebuah planet lewat di sekitar bumi pada saat itu. Menurut Turuhiko, gravitasi planet ini begitu kuat sehingga menarik es yang ada di wilayah kutub dan juga lapisan es bumi. Kemudian saat planet itu menjauh, semua air yang ditariknya tadi jatuh kembali sebagai hujan raksasa. Setelah itu, permukaan laut global naik sekitar 2000 meter, menenggelamkan seluruh planet di bawah air. Dalam cerita pengalaman Turuhiko, ini adalah banjir besar yang sesungguhnya yang melahirkan legenda-legenda yang ada di kitab-kitab agama seperti kisah Bahtera Nuh. Setelah menyaksikan banjir besar yang terjadi di bumi, Turuhiko masih menyisakan satu pertanyaan. Apa yang menjadi awal dan sumber dari alam semesta ini? Ia merasakan dirinya seperti diliputi rasa kesatuan. Ia merasakan seperti satu titik air yang masuk ke dalam luasnya lautan. Rasa terkoneksi yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Turuhiko kemudian kembali dari perjalanan ini dengan pandangan hidup yang sangat berbeda. Dia menyimpulkan bahwa setiap kesadaran individu adalah bagian dari satu kesadaran universal yang lebih besar. Ketika makhluk hidup mati,
percikan kesadaran pribadi mereka tidak hilang. Sebaliknya, dia bersatu kembali dengan kesadaran semesta. Seperti setetes air yang kembali ke lautan yang gak terbatas. Nah, pikiran universal yang lebih besar inilah yang berisi kumpulan semua pengetahuan, semua ingatan, dan perasaan yang pernah dimiliki oleh makhluk apapun di sepanjang waktu. Cerita pengalaman Turuhiko pada dasarnya selaras dengan gagasan spiritual kuno bahwa kita semua adalah satu. Dari pengalaman Turuhiko ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil Sobat Jiwa? Yuk kita masuk ke chapter yang terakhir. Kisah Turuhiko ini mengajarkan banyak hal, terutama kalau kita melihat dari sudut pandang spiritual. Yang pertama, kita belajar tentang kesadaran agung atau kesadaran semesta. Dalam banyak filosofi spiritual, kesadaran adalah fondasi utama alam semesta. Pengalaman Turuhiko bahwa kesadaran agung semesta menciptakan materi hanya melalui kehendak atau will yang selaras dengan konsep penciptaan semesta. Berikutnya, kita belajar mengenai sifat jiwa, di mana sifat jiwa itu abadi. Tubuh kita hanyalah kendaraan kita di dunia untuk melakukan banyak hal. Pengalaman Turuhiko meninggalkan tubuh fisiknya dan terus berfungsi dengan tubuh yang jelas dan kesadaran yang utuh menjadi bukti spiritual bahwa jiwa atau roh adalah entitas yang mandiri dan abadi, tidak bergantung pada fungsi biologis otak. Dan dari pengalamannya, kita juga belajar bahwa kematian dilihat bukan sebagai akhir, tetapi sebagai transisi kembali ke Sang Mahasumber, yaitu ke Sang Pencipta. Yang terakhir, apapun agama kita, semuanya punya tujuan yang sama. Ada benang merahnya. Semuanya mengajarkan kebaikan dan mengajarkan untuk hidup dengan baik dan berkesadaran. Kita hidup di dunia ini cuma sementara aja Sobat Jiwa. Jangan jadikan waktu yang sempit ini menjadi neraka bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Tetapi jadikan hidup ini sebagai surga buat diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitarmu. Wah, luar biasa banget ya Sobat Jiwa pembahasan video kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kasih jawabannya di kolom komentar. Kamu mendapatkan sesuatu dari cerita ini dan juga dari pengalaman Turuhiko? Oh iya Sobat Jiwa, Turuhiko ini akhirnya benar-benar tutup usia pada tahun 2024. Jadi mari kita doakan yang baik-baik untuk Turuhiko karena selama di dunia, dia sudah meninggalkan banyak warisan ilmu dan juga kebaikan. Gak cuma secara ilmiah di bidang astronomi, tetapi juga spiritual dengan membagikan pengalaman mati surinya kepada dunia. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu Sobat Jiwa ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu ceritamu itu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia, langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.